Sekarang kita berada di lokasi situs Purbakala Gunung Pati Ayam. Yang kelanjutannya dari kemarin kita sudah ke museumnya, sekarang kita ke lokasi penemuan dari situs Purbakalanya, yaitu lokasi Gardu Pandang. Yaitu tempatnya masih di sekitar lereng Gunung Muria, yaitu Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Di sini kita bisa menemukannya langsung dari lokasi, melihat penemuan-penemuan dari situs Purbakalanya. Ya guys. Hasil temuan 2006 ditemukan oleh warga yang di Bengkar Belahan, karena ini kan di lahan perhutani. Sejak 98 itu kan reformasi perhutani memberikan warga dengan sosial haji boleh garap dan boleh jual. Warga menemukan, terus melaporan ke kami selaku penjaga situs, terus kita tindak lanjuti dan ditindaklanjuti oleh Balai Arkeologi Yogyakarta langsung tahun 2007 dikupas, memang sengaja tidak diangkat dengan tujuan supaya pengunjung tidak bosan hanya di museum tapi bisa melihat kondisi langsung temuan-temuan fosil atau lapisan tanah yang mengandung fosil. Dan setelah terkupas semua karena di bawah Pemkab Kudus, saya kira 2007 terus dibuatkan gazebo, tapi tidak seperti ini yang dulu. Ini sudah tidak kurang lebih 5 kali lah salah. 5 kali kemarin itu salah. Sudah mulai 2007 itu, terus ini ditetapkan sebagai gardu pandang, atau sekarang ada wacana untuk perubahan narasi atau jadi gardu lindung. Ya, untuk rencana kemarin kita kementerian itu tidak gardu pandang Pak, itu gardu lindung, karena untuk melindungi temuan-temuan fosil yang masih in situ. In situ adalah yang masih di titik atau masih di tempat, maksudnya tidak diangkat. Dan temuan ini diperkirakan satu individu gajah, karena masih terbukti dengan temuan beberapa fragmen ya, mulai dari kaki, terus tulang belakang, terus ada skapula, ada rusuk, dan gadingnya juga ditemukan, tapi gadingnya diangkat dibawa ke museum. Dan ini sejak 2007 setelah semenjak dibangunnya gazebo ini sering ada
ada pengunjung atau wisatawan untuk melihat langsung lokasi atau lapisan tanah seperti apa sih yang banyak mengandung fosil. Kebetulan di beberapa situs yang lain selain Pati Ayam, selain di Sangiran, juga di Pati Ayam ditemukan dibuatkan gazebo, dan dari beberapa penelitian geologinya atau lapisan tanahnya di situs Purbakala Pati Ayam terdiri dari beberapa formasi atau lapisan yang merupakan cenderung perubahan laut dalam menjadi rawa atau rawa menjadi daratan dan menjadi daratan murni. Dan formasi-formasi tersebut atau lapisan tersebut terbagi menjadi 6 formasi atau lapisan, dari mulai formasi Kali Jambe yang berhubung masa transisi laut dangkal menjadi air tawar, terus lapisan atau formasi Slumprit, perubahan rawa menjadi daratan, ya, terus formasi Dungmojo, perubahan transisi rawa menjadi daratan full yang memang kemungkinan itu mengandung fosil. Dan yang ketiga formasi Notopura atau yang cenderung tidak banyak ditemukan fosil. Itu salah satu yang menjadi daya tarik terutama untuk wisata edukasi, Mas. Ya, berawalnya ditemukan fosil ini tahun berapa, Pak? Untuk khususnya yang sudah terpaparkan dari masyarakat, tahunnya itu fosil mulai tahun 2006, tapi khusus di situs Purbakala Pati Ayam sejak dulu tahun 1831 itu ada peneliti luar pada sejak masa kolonial. Yang pertama dari mulai Van Es, Van Melen, Van Bandoa, itu peneliti dari Belanda telah dilanjutkan oleh peneliti lokal sekitar 1951 kalau tidak salah. Jadi dari mulai Raden Saleh, terus yang terakhir oleh Bapak Profesor Satono dan Yahya dari ITB dan Geologi Bandung. Berarti sudah lama nih diketahui di sini tempatnya fosil gajah Purbakala. Sudah lama ditemukan, sudah lama diketahui. Cuman kebetulan yang jadi target ahli peneliti itu kan evolusi manusia. Ya. Purban. Jadi yang jadi target oleh ahli peneliti adalah evolusi manusia. Dan kebetulan di Pati Ayam ini atau di situs Pati Ayam kemungkinan kecil ditemukan situs hominidnya. Karena dengan kita tarik ke belakang, pada zaman dulu bahwa perubahan laut dalam menjadi rawa atau adalah perubahan antara laut daratan menjadi hutan basah atau hutan-hutan bakau atau hutan terjun, banyak di komunitas-komunitas hewan perubahan. Terus untuk fosil manusia purbanya berapa fosil yang ditemukan? Kebetulan untuk yang situs hominidnya atau manusia purbanya itu ditemukan oleh Bapak Profesor Sartono dari ITB dan Bapak Yahdiain dari ITB dan Geologi Bandung pada tahun 79. Itu ditemukan dari fragmen kepala atau kepala pecah jadi 4, terus jari kelingking dan tulang belakang. Dan sumber-sumber yang kita telusuri itu sekarang tersimpan di Museum Geologi Bandung. Dan manusia purba ini di pantai ini kemungkinan kecil masih tidak banyak. Karena apa? Mereka khususnya ke Pati Ayam itu adalah berburu atau tidak permanen atau nomaden berpindah-pindah tempat. Berarti untuk fosil kerangka manusia purbanya tidak utuh ya, Pak? Tidak utuh. Cuma kepalanya. Rata-rata, Mas, yang ditemukan situs hominid atau manusia purbanya seperti di Sangiran katakanlah. Sangiran rata-rata memang tengkorak, tidak ada yaitu dari mulai anggota tubuh tidak ditemukan. Karena cenderungnya pada tengkorak kepala itu yang ditemukan seperti Sangiran 17, Sangiran 10 itu ada 3. Memang rata-rata di Ngandong, di Sambung Macan, termasuk di Pati memang ditemukan pecahan kepala, terus jari kelingking dan tulang belakang.
Berarti untuk akhir-akhir ini seharian masyarakat juga masih sering menemukan fosil-fosil. Kebetulan semenjak 2006 sampai sekarang, sebelum 2006 itu kan warga berasumsi atau tahunya balung buto, Mas. Karena belum tahu atau belum ada sosialisasi. Karena kenapa mereka kok berasumsi itu ada balung buto? Karena mereka menemukan balung yang di luar nalar. Contoh katakanlah 982 ditemukan gading di bawah sana itu dengan gading 2 meter 60 cm. Itu tahun 82. Sekarang disimpan di Museum Ronggowato Semarang. Terus masih banyak lagi yang lain. Setelah mulai 1982 ditemukan terus sampai akhirnya dari pemerintah Kabupaten Kudus berkoordinasi dengan pihak Museum Ronggowato Semarang untuk sosialisasi bahwa itu tidak balung buto tapi fosil atau tulang-tulang hewan purba yang menjadi batu atau fosil. Oke, atur suwun Pak keterangan ini.